Hal terpenting adalah, yang pertama, Anda dicintai Allah. Yang kedua, keselamatan Anda masing-masing dalam perkara agama. Kenapa cinta Allah itu penting? Agar keselamatan abadi mudah diraih. Kalau Allah tidak cinta, kita mau selamat itu ya susah. Pun jika mendapat kesenangan, hanya kesenangan sementara. Mengapa yang penting adalah keselamatan Anda masing-masing dalam konteks beragama, bukan yang lain? Karena azab Allah itu sangatlah pedih. Dan yang lain tidak dapat menjamin keselamatan masing-masing dari Anda jika sudah tiba masanya hari pembalasan. Tandanya Allah cinta kepada kita. Yang pertama, Anda dipahamkan agama, dipahamkan syarat diterima amal, sesuai tuntunan Rasul dan ikhlas, dengan tidak keluar dari paham sahabat Rasul, selaku orang-orang yang telah terjamin surga. Anda dipahamkan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Dipahamkan di tangan siapa tolak ukur kebenaran itu berada, dan melalui wasilah yang seperti apa. Dipahamkan hukum, mana halal, haram, syubhat, mana sunnah, bid'ah, dan mubah, mana sunat, makruh, dan wajib, mana yang lebih afdal, mana yang tidak, mana yang sahih, hasan, dan dhaif, mana yang mudarat, mana yang manfaat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang umum, mana yang khusus, mana lebih tinggi Quran, hadis, athar, dan pendapat orang soleh setelahnya, mana pokok, mana cabang, mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana talbis, mana yang hak, apa itu millah, ormas Islam, apa bedanya dan milah mana yang selamat, serta karakteristiknya yang tampak dan apa karakteristiknya yang tak tampak kasat mata. Apa itu akidah, apa itu adab, apa itu akhlak, apa itu ibadah, apa itu muamalah, apa bedanya dan lebih prioritas yang mana, secara vertikal kepada Tuhan atau horizontal kepada makhluk. Mana batasan hak Tuhan yang tak boleh dilanggar, mana batasan hak makhluk yang tidak boleh dilanggar. Apa itu taubat, bagaimana caranya, apa bedanya taubat dari kesalahan kepada Tuhan dan taubat dari kesalahan kepada makhluk. Apa yang menyebabkan ibadah kecil menjadi besar, apa yang menjadikan ibadah besar dan atau banyak menjadi sia-sia. Apakah segala jenis ilmu, harta, kekuasaan, dan kelebihan itu tanda sayang Tuhan, ataukah itu ujian amanah yang satu saat diminta pertanggungjawaban? Allah akan pahamkan perkara-perkara yang bersinggungan dengan agama. Yang kedua, Anda dijadikan mudah beramal dengan amalan yang diterima Allah dan dijadikan berat melakukan dosa walaupun hanya dosa kecil. Yang ketiga, dosa Anda dituntaskan di dunia, dimensi yang sementara, tidak dibawa-bawa ke akhirat, dimensi yang kekal, dan Anda dijauhkan dari istidraj. Masing-masing dari kita terjamin pasti mati. Kalau sudah mati, muaranya hanya surga atau neraka. Jika surga maka selama-lamanya. Jika neraka, apakah itu sementara maupun selamanya, maka azab Allah sangatlah pedih. Bagaimana pedihnya? Silahkan Anda gunakan search engine atau lakukan pencarian terkait gambaran siksa neraka menurut Quran dan hadis yang dapat diterima derajat isi beserta rantai informasinya. Azab Allah itu banyak dan benar-benar pedih. Analogi sederhananya, jika di dunia kita pernah terluka, tertusuk jarum, terkena api, maka sakit dari itu hanya ibarat asap. Apinya ya neraka. Jika masuk surga, menandakan Anda selamat dalam perkara agama. Jika masuk neraka, menandakan Anda tidak selamat dari perkara agama. Hal yang menjadi tolak ukur atau standar keselamatan ada beberapa hal. Yang pertama, iman dan ketakwaan pada ujung usia. Yang kedua, amal baik yang lebih berat dari amal buruk. Yang ketiga, yang terpenting, hidayah dan taufik Allah hanya bagi orang-orang yang dicintai atau dikehendakinya. Hal yang efektif menghalangi hidayah dan taufik dari Allah ada beberapa hal. Yang pertama, kombinasi antara setan, syahwat, dan syubhat. Kombinasi dari ketiga hal tersebut menghasilkan produk turunan yang lain. Semisal dua yang paling berat damage-nya adalah bid'ah dan cinta dunia. Bila mana sudah cinta dunia, maka arahnya kepada hal-hal yang melampaui kebutuhan primer dan sekunder. Yang mana kecenderungan selanjutnya adalah tamak, hasad, penyalahgunaan amanah, lalai dari berlaku adil, lalai dari menolong dengan barang berguna secara tepat guna, mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Dan itu semua merupakan hal-hal yang memiliki daya yang teramat sangat besar
untuk merusak agama seseorang. Akar persoalan untuk hal tersebut yakni mencegah potensi-potensi kemunculannya. Sedangkan penanggulangan hal-hal tersebut jika tak dapat dicegah yakni bagaimana memisahkan hati yang sudah terlalu lengket, tergantung dan digantung oleh sisi kemegahan dunia untuk kemudian disembuhkan, dibersihkan, dikuatkan, dijadikan independen dari kejahatan dan dosa. Lalu hati itu dijadikan cenderung pada kesahajaan dan tak dapat diatur-atur dunia untuk melakukan hal-hal jahat maupun hanya sekedar salah. Itu untuk cinta dunia. Untuk bid'ah, bila mana bid'ah, maka akar persoalannya adalah mencampur aduk yang benar dengan yang salah. Campur aduk antara sunnah dan perkara baru dalam konteks beragama. Inti penyelesaiannya adalah bagaimana agar pelaku menyadari bid'ah atau syubhat yang dilakukan agar pelaku mengerti bahwa yang dilakukan tidak bernilai benar. Jika bernilai tidak benar, maka selanjutnya adalah apa yang bernilai benar. Dan di tangan siapa tolak ukur kebenaran, bukan pembenaran apa untuk dilakukan. Lalu selanjutnya, pelaku stop dari bid'ah dan kembali ke jalan yang benar dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, ujian berupa dunia, ujian dalam bentuk wanita, dan merasa ringan berbuat dosa. Tidak mengerti atau tidak takut azab Allah, tidak beriman atau kurang beriman, sehingga menjadikan dosanya terus bertambah, menumpuk, disebabkan menganggap remeh dosa atau menganggap kecil dosa, dalam keadaan tidak tahu hakikat ukuran dan berat dosa, dan tidak tahu apakah telah diampuni atau tidak. Lalu yang ketiga, yakni hati yang buta, tuli, mati, dan membatu. Hal yang efektif mendekatkan hidayah dan taufik Allah. Yang pertama, ilmu yang benar, dasar yang benar dan paham yang benar. Dalil nakli dan akli yang berderajat kuat atau bernilai benar. Paham yang tidak menyelisihi paham sahabat Rasul dalam konteks beragama. Yang kedua, integritas. Upaya untuk integritas antara keilmuan yang benar dan perbuatan baik. Baik perbuatan hati, kata-kata maupun jasad. Jauhi yang dilarang, kerjakan yang sunnah jika tak kondusif untuk sunnah dan mengarah kepada yang dilarang, maka proyeksikan kepada yang mubah atau yang paling kecil mudaratnya semampunya. Kunci keselamatan adalah iman dan takwa. Semakin beres iman dan takwa dengan paham yang benar, maka semakin besar potensi keselamatan. Semakin kecil resiko celaka. Checklist kesehatan iman. Yang pertama kalimat tauhid. Kemudian rukun iman. Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kiamat, takdir baik dan buruk. Adapun outputnya, yakni khauf dan roja, serta takwa. Kemudian menghendaki kebaikan. Contohnya keselamatan, ilmu yang bermanfaat, kekayaan jiwa dan harta, serta kezuhudan. Keluarga yang menjadi wasilah untuk mencapai surga. Istiqomah di atas sunnah hingga ajal menjemput. Bagi saudaranya seiman. Berkata baik atau diam, menghormati tetangga, memuliakan tamu. Kemudian istiqomah, lalu hawa nafsu mengikuti syariat Islam, kemudian malu, dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Checklist kesehatan takwa, rukun Islam dan kewajiban dari Allah. Sunnah, memilih yang lebih kecil mudaratnya, menjauhi hal-hal yang Tuhan larang. Cara eksplorasi informasi yang telah Anda konsumsi sebagaimana di atas. Yang pertama, Quran dan tafsirnya. Salah satu caranya bisa dengan ambil potongan kata kunci lalu ketikkan di kolom pencarian Quran digital Anda. Langsung menuju ayat-ayat yang tertera. Bila mana kurang jelas, maka dapat searching di Quran tafsir, hadis, search engine, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, hadis dan syarahnya. Ada kitab induk semisal Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ada juga yang turunan semisal Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, dan yang lainnya. Yang ketiga, search engine. Akan sangat bermanfaat jika Anda terbiasa memahami kalimat, frasa, atau kata yang menjadi kunci sumber pencarian. Lalu yang terakhir, bertanya pada ahli. Adapun situs-situs yang telah cukup berumur, dan jika melampirkan dalil nakli berupa hadis, maka sebagian besar melampirkan pula metadata yang cukup penting semisal derajat, periwayat, dan nomor hadis. Beberapa di antaranya, Al-Manhaj, Konsultasi Syariah, Rumaisyo, Muslim, Salafi, Ibnu Katsir Online, dan situs serta blog lainnya. Translate, Google Translate web-based, Microsoft Edge, web browser dengan fitur translate bawaan, dan lain-lain. Daftar istilah asing, AN Street nomor,
artinya Arba'in An-Nawawi, nomor hadis kesekian. Bukhari strip nomor, artinya hadis riwayat Bukhari, nomor hadis kesekian.